Hai, what's up? Lama kita tidak berjumpa, kita tidak bertemu, ketika kita tidak bersapa, kita tidak bertatap muka, bersalam-salaman, bermesra-mesraan, dan apalah itu ya. Intinya di kesempatan pada hari ini, uh, kita akan sama-sama belajar untuk mengedit sebuah foto, dimana mengedit sebuah foto ini dengan menggunakan Adobe Photoshop CC 2017. Alhamdulillah akhirnya aku udah bisa update ya. Setelah sekian lama memakai yang 2015 dan sekarang baru bisa update yang 2017. Tetapi semuanya sama saja, dari mau Photoshop 2020 ya, mau ada yang CS6, CS4, CS3, CS1, CS dan CS itu semuanya sama. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar soal ini tentang pembahasan tentang lebih kepada pewarnaannya. Untuk efek-efek yang lain aku tidak akan membahas itu. Ini lebih kepada efek warna, cara mengubah warna dan pencahayaan itu saja. Tetapi semoga saja ini bermanfaat dan kita mulai saja ke tutorialnya. Baik, langkah yang pertama, perlu diketahui juga di sini kita akan lebih banyak menggunakan tools yang ada di pojok kanan bawah ini. Di sini ada menu dari selector color, gradient maps, habis itu color lock off, channel mixer, photo filter, black and white, color balance, hue and saturation, exposure dan lain-lain. Kenapa lagi? Dan kita juga lebih banyak memakai yaitu brush tool, karena nanti kita akan melakukan perubahan warnanya secara manual dengan brush tool ini. Setelah kita rubah di menu ini, kemudian menjadi selective color, nanti kita rubah lagi dengan brush tool manual. Baik, sekarang langkah yang pertama kita potong dulu fotonya. Ukurannya terserah mau ukuran yang berapa. Kalau aku biasa sih buat Instagram itu 4:5 ya. Kita potong dulu fotonya. Kita potong dulu fotonya di ukuran 4:5. Nah, sekarang mungkin seperti ini agak sedikit cocok ya. Di 4:5. Nah, kita perbesar dulu. Nah, setelah di sini langkah selanjutnya kita cari warna apa dulu nih yang ingin kita rubah. Misalkan dari backgroundnya, dari mata objeknya, hidung, atau dari warna lain. Kalau ini kan menggunakan kucing, mungkin kita lebih kepada warna matanya dulu ya yang kita rubah. Oke, langkah yang pertama kita ke menu, kita duplikat dulu fotonya, kita duplikat, kita tekan Ctrl J untuk menduplikat layarnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu yang di bawah ini, pojok kanan bawah, ke menu selected color, karena yang pertama aku ingin merubah warna matanya. Jadi kita masuk ke selected color, kita lihat dari objek warna apa nih yang ingin kita rubah. Misalkan dari mata ini ada sedikit kuning dan juga hijau ya, mungkin seperti itu. Maka di pilihan menu color pada selected color ini akan ada red, yellow, green, sand, blue, magenta, white, natural, and blacks. Aku tidak akan jelaskan itu satu-satu. Intinya, jika teman-teman ingin merubah warna pada objek, maka teman-teman akan pilih juga warna di sini yang ada di pada menu ini. Nah, karena ini matanya yang ingin aku rubah, maka warna hijau yang akan aku oprek dulu. Yang pertama, side-nya di menu green kita akan rubah. Di menu green, sign-nya akan aku coba ya, kita naikkan ke kiri dulu. Ke kiri
ada perubahan atau tidak. Nah sekarang mungkin aku ingin merubah warna mata kucingnya agak sedikit lebih ke kuning-kuningan ya, jadi maka akan aku naikkan minus 55, kita geser ke sebelah kanan. Kemudian di padang magenta kita cari aja apa yang sesuai dari warna yang ingin kita sesuaikan. Mungkin plus 51 cukup. Kemudian yellow kita rubah, nah kita rubah lagi mungkin di plus 30. Kemudian blacknya kita tambah juga mungkin plus 30. Nah sekarang hasilnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita pada layar yang warna putih ini kita Ctrl I, kemudian berwarna hitam, lalu kita masuk ke brush tool, ini tool yang ini, kemudian ininya warna putih, dan kita brush saja ke bagian matanya, kita sapukan ke bagian matanya seperti ini. Kita sapukan sampai semua warna yang ada di bagian matanya berubah sesuai warna yang kita inginkan. Sekarang seperti ini. Nah ini kan matanya kurang tajam nih, warnanya kurang hidup, kuningnya masih agak sedikit kurang. Maka langkah yang kedua, kita akan langsung aja duplicate layar ini dengan menekan Ctrl J. Nah sekarang sudah ada perubahannya, agak sedikit berwarna kuning. Untuk memperdalam warna kuningnya lagi, maka kita masuk lagi ke menu yang di sini. Masuk ke menu yang di sini, kita pilih channel mixer. Nah di menu ini maka kita kan bisa untuk merubah warnanya. Kita sesuaikan aja. Di sini ada 3 menu, ada red, green, dan blue. Silahkan kita oprek-oprek aja warna yang sesuai dan yang sesuai keinginan kita. Oke. Nah, kita red, kita coba red ya. Sekarang blue, kita coba dengan warna blue. Ada kekuning-kuningannya, kita ambil karena aku lebih suka warna kuning. Sekarang green. Intinya sih tergantung selera masing-masingnya juga. Intinya sih tergantung selera masing-masing aja ya. Intinya ini dasarnya ini tidak bisa dijadikan pedoman juga. Misalkan komposisi yang aku pakai ini, setidaknya teman-teman bisa mengikuti caranya bagaimana mencari penyesuaiannya agar dapat sesuai yang warna yang teman-teman inginkan. Nah mungkin seperti ini aja ya, kita coba dulu ya. Sekarang kita Ctrl I lagi, lalu kita brush lagi di bagian matanya. Nah sekarang matanya udah mulai ada perubahan. Nah nah matanya sudah ada perubahan. Sekarang giliran apalagi nih yang ingin kita rubah. Warnanya aku sudah selesai dari mata. Sekarang kita ke lidah ya, lidah kucingnya kita perbesar lagi. Nah sekarang kita masuk lagi ke menu di pojok kanan bawah, ke menu selected color lagi. Karena warna yang ingin aku rubah lidahnya ini warnanya agak sedikit ungu, maka akan kupilih dengan warna magenta, warnanya janda. Karena kita perdalam lagi warnanya.
Nah, mungkin sekarang cukup. Maka kita kontrol I lagi di bagian layar yang putih tadi, kemudian kita menu masuk ke brush tool lagi. Kemudian ini kita rubah dulu menjadi putih dan kita sapukan lagi ke bagian lidahnya agar warnanya sedikit timbul, sedikit keluar. Nah, sekarang untuk memperdalam lagi, lebih kita keluarin lagi warnanya, maka kita akan kontrol J lagi. Jika masih kurang, kontrol J lagi. Nah, sekarang warnanya udah mulai dapat, cukup. Kemudian untuk merubah, sekarang aku ingin merubah bagian hidung dari kucing ini. Ke menu selective color lagi, kemudian warnanya ini agak sedikit kemerah-merahan dan juga ada sedikit ke orange-orangean, maka kita warna red yang kita harus ubah. Sekarang kita kontrol I lagi, lakukan saja berulang kali. Ketika sudah selesai, kita kontrol I lagi, kita brush tool lagi, kemudian kita masuk ke selective color lagi. Jika warnanya kurang, maka kita akan tambahkan lagi, kita copy lagi. Nah, maka warnanya akan timbul. Tapi ini agak sedikit terlalu mencolok ya, kita kurangin opacity-nya. Nah, sekarang bagian apa lagi nih yang ingin kita rubah? Nah, sekarang aku ingin merubah bagian rambut atau bulu pada kucing ini, karena di telinganya, kepalanya, dan di pipinya ini warnanya bisa dirubah. Maka akan kita coba untuk merubahnya. Itu warnanya agak kita bikin sedikit kemerah-merahan. Kita masuk kepada red lagi. Segini cukup ya, kita coba, lalu kita kontrol I lagi dan kita brush lagi pelan-pelan di bagian bulu yang berwarna agak kekuning-kuningan ini tadi. Maka di sini akan agak sedikit lambat dan aku percepat aja videonya sedikit. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk memberas di bagian kepala dan bulu-bulunya. Kemudian kita, karena ini masih kurang, maka akan aku tambah lagi efek lagi warna yang lebih dalam lagi. Kita masuk ke selective color lagi, kemudian kita mainin lagi di yellow, warna yellownya. Kita akan buat lagi akan sedikit lebih merah, agar warnanya lebih timbul, lebih keluar, lebih dalam. Nah, mungkin seperti ini cukup. Kemudian untuk mempermudah, karena kita tadi udah kita brush satu kali, maka untuk agar kita tidak perlu membrush yang kedua kalinya karena di bagian yang sama, maka kita tekan Alt, kemudian tahan, kemudian kita tarik ke atas di bagian layar yang putih ini, maka semuanya akan sudah tercopy dan bam. Kenapa ini? Kenapa ini? Nah, sekarang jika sudah, maka kita akan warna apa lagi nih yang akan kita rubah? Background.
maka kita akan merubah lagi warna backgroundnya. Kan aku biasanya sedikit agak ke blue-bluean macam begitu ya, karena aku lebih suka warna seperti itu kalau untuk background. Baik, kita masuk ke selective color lagi, kita cari warna backgroundnya karena warna hijau, maka kita akan masuk di menu green, kemudian kita override lagi warna sesuai. Jika kita ke kiri maka akan semakin ke kiri maka akan berubah menjadi warna kuning, tetapi jika semakin ke kanan maka warnanya akan berubah menjadi hijau dan ke hijauan. Sekarang kita ke ya di 30 cukup. Kemudian untuk magentanya kita di -48 untuk yellow, -60 untuk black, +10. Kemudian kita brush lagi ke bagian backgroundnya dan akan kupercepat lagi. Nah, sekarang kita sudah selesai lagi untuk membrush di bagian backgroundnya. Sekarang karena warnanya ini masih belum dapat, aku belum terlalu suka, maka akan aku rubah lagi 1 kali, mungkin 2 kali dan 3 kali dan seterusnya. Silahkan kreasikan sendiri. Untuk teman-teman yang ingin menirukan cara ini boleh saja, tetapi cari komposisi yang sesuai selera teman-teman. Untuk komposisiku ini mungkin tidak terlalu dianjurkan karena kita memiliki selera warna yang berbeda-beda. Nah, mungkin seperti ini. Kita belum selesai, maka sekali lagi aku akan merubah warna ini agak sedikit lebih ke biru-biruan lagi. Kita cari lagi warnanya dan gunakan terus, jangan cuma 1 kali, mungkin 2 kali, 3 kali, itu akan lebih bagus. Nah, sekarang mungkin seperti ini yang lebih bagus. Kita brush lagi di bagian sininya karena masih ada yang kurang. Brushnya ini harus rapi ya. Untuk mengatasi brushnya tinggalkan tekan yang di tombol apa ini? Tombol apa ini, aku bingung nyebutnya. Tombol pagar, tombol garis miring. Misalkan tekan tombol garis miring itu untuk mengetahui bagian yang sudah terbrush atau belum. Sekarang kita masuk lagi ke menunya, kita masuk ke brightness and contrast untuk memperdalam warna lebih terang. Brightness-nya kita naikin, kemudian kontrasnya kita naikin juga, mungkin sekitar 8. Kali ini tidak perlu di brush. Kemudian kita masuk lagi, kemudian kita ke exposure lagi, padahal sama aja, tapi menurutku ini 2 menu yang berbeda. Kemudian untuk gamma correctionnya kita naikin juga, mungkin 091. Nah, sekarang kita masuk lagi ke menu yang di pojok kanan bawah. Sekarang masuk ke curve. Nah, aku suka memakai ini curve. Nah, itu untuk menghitamkan di bagian backgroundnya. Kemudian untuk ini kita brush saja, kita alihkan ke yang ini, warnanya agak sedikit agak hitam di atas, maka kita brush ke bagian mukanya biar mukanya kucing ini terlihat lebih dramatis. Tapi teman-teman boleh juga memasukkan, jika ingin dibuat vignette boleh juga agar di belakang samping-sampingnya hitam, itu juga boleh.
Kalau aku sih sukanya seperti ini saja. Untuk mengetahui before afternya, sekarang kita blok dan kita masukin ke dalam grup, dan beginilah hasilnya sebelum, sesudah, dan inilah hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, bye bye.